Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rami Rahenti. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya, yaitu mengenai sistem pengendalian manajemen. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kalian jangan lupa like, comment, and subscribe terlebih dahulu ya. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sifat perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan suatu proses memutuskan suatu program-program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Hasil dari proses perencanaan strategi berupa dokumen yang dinamakan strategi plan atau sering juga disebut dengan program. Dalam perusahaan yang berorientasi laba, setiap produk utama atau lini produk disebut sebagai program. Sedangkan dalam organisasi nirlaba, bentuk utama jasa organisasi yang ditawarkan merupakan suatu program. Secara umum ada 5 tugas manajemen strategi yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Di antaranya yang pertama, manajer harus mengembangkan suatu konsep dan membentuk visi kemana organisasi akan dijalankan. Yang kedua, menjadikan misi menjadi lebih spesifik. Yang ketiga, membuat suatu strategi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Dan yang terakhir, implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu tentang keuntungan perencanaan strategi. Yang pertama, proses perencanaan strategi merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, sebagai pengembangan alat manajemen organisasi. Yang ketiga, sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang. Yang keempat, membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang terakhir, membantu berpikir secara efisien tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang kelemahan perencanaan strategi. Yang pertama, kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. Yang kedua, organisasi membuat departemen perencanaan strategis yang kuat dan mendelegasikan penyusunan rencana strategi kepada staf departemen. Dan yang ketiga, perencanaan strategi menghabiskan waktu dan mahal. Kita masuk ke poin kelima, yaitu tentang struktur dan isi program. Pada kebanyakan organisasi industri, program merupakan produk atau kumpulan produk plus penelitian dan pengembangan, aktivitas administrasi dan umum, akuisisi terencana, atau kegiatan penting lainnya yang tidak cocok dimasukkan ke lini produk yang ada. Kita masuk ke poin ke-6, yaitu tentang proses perencanaan strategi. Yang pertama, menelaah dan memperbarui rencana strategi pada tahun lalu. Kedua, memutuskan berdasarkan asumsi-asumsi dan pedoman. Ketiga, langkah pertama dari rencana strategi. Keempat, analisis. Kelima, langkah kedua dari rencana strategi. Dan yang terakhir, review akhir dan persetujuan. Kita masuk ke poin ke-7, yaitu tentang hubungan organisasi. Proses perencanaan strategi melibatkan manajemen puncak dan manajer unit usaha atau pusat dan manajer unit usaha atau pusat pertanggungjawaban lainnya, dibantu dengan beberapa staf. Tujuan utamanya adalah meningkatkan komunikasi antara kantor pusat dan eksekutif unit usaha dengan menyediakan jadwal aktivitas yang berurutan. Manajer departemen dan unit usaha biasanya tidak melibatkan dalam proses perencanaan tersebut. Kita masuk ke bab 10, yaitu tentang penyusunan anggaran. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang hakikat anggaran. Anggaran merupakan alat terpenting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam sebuah organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi-potensi laba dari unit bisnis. Yang kedua, dinyatakan dalam unit moneter walaupun jumlah moneter mungkin didukung dengan jumlah non-moneter. Contohnya unit yang terjual atau terproduksi. Ketiga, biasanya meliputi waktu selama 1 tahun atau 2 anggaran, yaitu diantaranya anggaran musim gugur dan anggaran musim semi. Keempat, komitmen manajemen. Manajer setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian tujuan-tujuan anggaran. Yang kelima,
Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. Dan yang terakhir, secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran, dan varian dianalisis serta dijelaskan. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang hubungan dengan perencanaan strategis. Yang pertama, penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun, sedangkan perencanaan strategis fokus pada aktivitas mencakup periode beberapa tahun. Yang kedua, perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja di mana anggaran tahunan dikembangkan. Yang ketiga, suatu anggaran merupakan potongan 1 tahun dari rencana strategis organisasi. Poin selanjutnya yaitu tentang perbedaan dengan prediksi. Tabel yang pertama yaitu anggaran. 1. Mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. 2. Dinyatakan dalam istilah moneter. 3. Meliputi waktu untuk 1 tahun. 4. Komitmen manajemen dan disetujui oleh pemimpin tertinggi. Selanjutnya, diubah dalam kondisi tertentu. Dan yang terakhir, dapat diperbandingkan. Tabel yang kedua yaitu prediksi. Pertama, dapat dan tidak dapat diperbandingkan dalam istilah moneter. 2. Untuk periode kapanpun. 3. Penyusunan tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. Dan yang terakhir, varians dari prediksi tidak dianalisa secara formal maupun berkala. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu tentang kegunaan anggaran. Yang pertama, menyelaraskan dengan rencana strategis. Yang kedua, membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab ke manajer untuk mengotorisasi jumlah dan wewenang yang digunakan untuk memberikan informasi kinerja. Yang keempat, memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi suatu kinerja aktual manajer. Poin selanjutnya yaitu tentang menyelaraskan dengan rencana strategis. Perencanaan strategis dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi yang tersedia pada waktu saat itu. Lalu anggaran diselesaikan sebelum permulaan tahun anggaran dan memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam organisasi. Poin selanjutnya yaitu tentang penugasan tanggung jawab. Anggaran memberikan wewenang kepada manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan uang tertentu untuk tujuan tertentu tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Poin selanjutnya yaitu mengenai dasar untuk evaluasi kinerja. Yang pertama, anggaran menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual. Kedua, komitmen membuat anggaran dan keatasannya dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Dan yang terakhir, anggaran menugaskan tanggung jawab kepada setiap pusat tanggung jawab dalam organisasi. Poin selanjutnya yaitu mengenai revisi anggaran. Yang pertama, memungkinkan anggaran direvisi yang telah disetujui. Lalu, jika asumsi anggaran ternyata menjadi tidak realistis, sehingga perbandingan angka aktual terhadap anggaran menjadi tidak berarti. Selanjutnya, 2 jenis revisi anggaran diantaranya yang pertama, prosedur yang memungkinkan pemutahiran anggaran secara sistematis, atau disebut kuartal. Jenis yang kedua yaitu prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Kita masuk ke bab 11 yaitu mengenai analisa laporan kinerja keuangan. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan aktual dan anggaran yang digunakan hanyalah jumlah dari varians-variansnya saja. Jenis-jenis varians dibagi menjadi 2. Yang pertama, varians pendapatan dan yang kedua, varians beban. Varians pendapatan terdiri dari varians harga, varians volume, dibagi lebih lanjut berdasarkan area dan distrik penjualan, dan untuk unit bisnis secara keseluruhan dan setiap pusat tanggung jawab pemasaran. Varians beban terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Ada beberapa cara dengan mana varians dapat dirangkum dalam suatu laporan bagi manajemen. Salah satu kemungkinan dapat ditunjukkan dalam tampilan laporan,
Ini terutama digunakan karena jumlahnya dapat ditelusuri dengan mudah ke tampilan-tampilan sebelumnya. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual dan terdiri dari 4 jenis, yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yang kedua standar historis, yang ketiga standar eksternal, dan yang terakhir keterbatasan standar. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai keterbatasan analisis varians. Yang pertama, analisis ini tidak mengatakan mengapa varians ini terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Yang kedua, teknik statistik hanya dapat diterapkan jika proses diulangi dalam interval yang sering, seperti operasi dari suatu alat mesin dalam proses produksi. Dan yang terakhir, ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresi, varians yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Kita masuk ke bab 12 yaitu mengenai pengukuran kinerja. Kinerja sering juga disebut dengan performance, yang artinya suatu pencapaian target dalam sebuah organisasi. Kinerja ini harus dinilai secara formal dengan menggunakan ukuran-ukuran sistem pengukuran kinerja. Kinerja organisasi terdiri dari 2 kinerja. Yang pertama, kinerja keuangan, dan yang kedua, kinerja non-keuangan. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu mengenai kerangka rancangan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu strateginya, lalu kita mulai memikirkan apa yang penting diukur. Setelah itu, apa yang sudah diukur harus diselesaikan, dan apa yang sudah diselesaikan harus diberikan imbalan. Dan yang terakhir, apa yang diberikan imbalan tersebut harus benar-benar penting. Apa sih manfaat pengukuran kinerja? Yang pertama, pengukuran kinerja dapat mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien, melalui pemotivasian personil secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personil seperti transfer, promosi, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personil, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personil. Dan yang terakhir, menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai balance scorecard. Apa sih balance scorecard? Balance scorecard merupakan suatu model pengukuran kinerja gabungan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Oleh sebab itu, setiap unit bisnis harus diberi cita-cita dan diukur 4 perspektif. Yang pertama, keuangan, yang kedua pelanggan, yang ketiga bisnis internal, dan yang terakhir inovasi dan pembelajaran. Balance scorecard bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara ukuran-ukuran strategis yang berbeda dengan pencapaian cita-cita, untuk mendorong karyawan agar bertindak sesuai kepentingan terbaik organisasi. Kita masuk ke bab 13 yaitu mengenai kompensasi manajemen. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai karakteristik dari rencana kompensasi insentif. Kompensasi seorang manajer terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah gaji, yang kedua adalah laba, dan yang ketiga adalah kompensasi insentif. Manajer umumnya menerima kompensasi lebih tinggi di perusahaan besar dibandingkan di perusahaan yang kecil, dan perusahaan di industri yang sama cenderung untuk bersaing satu sama lain dalam hal kompensasi. Yang selanjutnya adalah insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini dimotivasi oleh dan berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Selanjutnya adalah insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini
berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja kepada setiap masing-masing orang. Selanjutnya adalah insentif untuk pejabat korporat. Setiap pejabat korporat, kecuali CEO, bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat ini berhak untuk menerima suatu bonus kinerja yang baik. Untuk menstimulasi motivasi, CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Yang selanjutnya adalah insentif untuk manajer unit bisnis. Jenis insentif diantaranya adalah insentif bersifat keuangan, psikologis, dan sosial. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas seperti mobil, perjalanan wisata, keanggotaan klub, dan seterusnya. Insentif psikologi dan sosial meliputi kemungkinan promosi, tambahan tanggung jawab, dan lokasi geografis yang lebih baik, serta pengakuan. Kita masuk ke bab 14, yaitu mengenai pengendalian atau strategis yang terdiferensiasi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai strategi korporat. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi yang didasarkan pada garis pemikiran, diantaranya adalah organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas. Sistem pengendalian tugas adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Yang selanjutnya adalah implikasi terhadap struktur organisasi. Strategi korporat yang berbeda mengimplementasikan struktur organisasi yang berbeda, dan pada gilirannya pengendalian yang berbeda. Manajer senior kemungkinan besar sangat mengenal industri di mana perusahaan bersaing, dan banyak dari mereka yang cenderung memiliki keahlian dalam penelitian dan pengembangan, produksi, dan pemasaran. Yang selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Suatu unit bisnis dapat memilih bersaing dengan baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Memilih pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis. Dengan beberapa alasan diantaranya, inovasi produk lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi, dan unit bisnis biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang lebih sempit. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pengendalian personal versus impersonal. Kehadiran pengendalian personal versus impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa penting anggaran dan laporan-laporan formal, serta percakapan informal dan kontak personal lainnya. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu mengenai otorisasi jasa. Organisasi jasa secara umum. Pengendalian manajemen dalam industri jasa agak berbeda dengan pengendalian manajemen dalam perusahaan manufaktur. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kesulitan dalam meningkatkan kualitas. Yang pertama, perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi pada produknya sebelum produk tersebut dikirim ke pelanggan, serta dapat diukur melalui kasat mata. Selanjutnya yaitu mengenai padat karya. Perusahaan manufaktur dapat menambahkan peralatan dan mengotomatisasi lini produksi, sehingga dengan demikian perusahaan menggantikan buruh dan mengurangi biaya. Yang selanjutnya adalah organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana unit tersebut adalah relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organisasi jasa keuangan. Sektor jasa keuangan. Beberapa pengamatan umum dapat dibuat mengenai sektor jasa keuangan.
Di antaranya yang pertama, sektor jasa keuangan merupakan tulang punggung penting dari perekonomian. Kedua, deregulasi telah mengaburkan batasan industri dan geografis. Yang ketiga, perusahaan jasa keuangan telah menggunakan revolusi teknologi informasi untuk menciptakan produk-produk baru dan menemukan metode perdagangan baru. Yang keempat, kebutuhan akan pengendalian di sektor jasa keuangan telah menjadi sangat penting karena pengendalian yang tidak memadai dapat mengakibatkan krisis keuangan. Yang kelima, bentuk-bentuk dari instrumen keuangan yang dirancang oleh perusahaan jasa keuangan kadangkala menimbulkan kerugian sebesar jutaan dolar bagi kliennya. Dan yang terakhir, skandal korporat selama 2002 telah menciptakan dorongan yang kuat terhadap bank-bank investasi untuk melakukan pemisahan terhadap departemen penelitiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organisasi perawatan kesehatan. Organisasi perawatan kesehatan terdiri dari rumah sakit, klinik, dan organisasi kedokteran yang serupa lainnya. Organisasi pemeliharaan kesehatan, panti, dan rumah perawatan organisasi rumah, dan laboratorium medis adalah beberapa di antaranya. Meskipun semuanya memiliki hampir semua karakteristik organisasi nirlaba, banyak di antaranya yang merupakan perusahaan berorientasi laba. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada anggotanya, penjabatnya, ataupun direkturnya. Definisi ini tidak melarang organisasi ini untuk memperoleh laba, tetapi definisi tersebut hanya melarang distribusian dari laba tersebut. Mungkin hanya sekian materi ulasan yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa like, comment, and subscribe.